Politisi Partai Gerindra Fadlizon berkomentar soal kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina. Apa yang dilakukan oleh Presiden kemarin itu saya kira itu satu peristiwa yang memalukan. Kok memalukan? Loh, orang punya niat baik kok malu? Nggak ada alasan kita untuk malu terhadap setiap niat baik. Saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Kan ini pemerintah ini amburadul. Yang memalukan adalah mereka yang tidak mencoba apa-apa. Yang memalukan adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa tapi berbicara banyak atau yang punya niat buruk. Saya kira Presiden harus berhenti pencitraan. Masa Presiden ikut kayak begitu? Kenapa Presiden Jokowi harus ke sana? Ya memang harus ke sana dong. Kita ini kan bagian dari masyarakat dunia. Dia tidak cuma membawa misi perdamaian, tapi juga membawa misi kemanusiaan untuk mencegah kelaparan. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini agak lebih ngelantur lagi. Saya kira kita akan bertemu pada titik yang sama, yaitu masalah kegagalan. Orang katakan gagalnya di mana? Coba kita buka sejarah-sejarah perundingan perang. Mana ada yang selesai dalam satu kali pertemuan? Presiden Jokowi melaksanakan langkah itu. Bagaimanapun hasilnya, menurut saya jangan berhenti. Jangan berhenti karena celaan orang. Jangan berhenti karena hinaan orang. Jangan berhenti karena dugaan orang. Jangan berhenti walaupun tertawakan. Kalau itu berangkat dari niat baik dengan tujuan baik, terus lakukan berulang-ulang. Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara. Salah satunya adalah membawa misi perdamaian di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Saya melihat apa yang menjadi realitas hari-hari ini, menurut saya akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi, gitu ya. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini penting banget buat dunia. Buat dunia loh ya, bukan hanya buat Indonesia. Bayangkan coba seorang presiden yang dengan nekat ingin melakukan revolusi perubahan meski apa yang dia lakukan itu mengancam nyawanya. Saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Kan ini pemerintah ini amburadul. Jadi itu menunjukkan ini pemerintah ini amburadul, ya. Tidak ada kepemimpinan. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Usai bertemu dengan Zelensky, Presiden akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Sama seperti rencana bertemu Zelensky, Jokowi akan mengajak Putin berdialog untuk membuka peluang untuk hentikan perang. Kunjungan presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Jokowi menjelaskan, kunjungannya ke Ukraina dan Rusia tidak hanya untuk Indonesia, melainkan penting untuk negara berkembang lainnya. Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Pertemuan G7 di Jerman.
Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin, sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Lawatan ke luar negeri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia yang tengah berperang hebat selama 4 bulan terakhir. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukannya membombardir negara tetangganya, Ukraina, pada 24 Februari 2022. Meskipun di tengah situasi perang yang masih berkecamuk, Presiden Jokowi tetap kukuh untuk datangi Ukraina dan Rusia, hanya demi tegaknya perdamaian dan kemanusiaan. Karena perang yang berkepanjangan akan berdampak luas bagi kehidupan umat manusia, tidak saja di negara bertikai tetapi seluruh dunia. Presiden terlebih dahulu mengunjungi Jerman untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7. Kemudian memulai misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. KTT G7 ke-48 diadakan dari 26 hingga 28 Juni 2022 di Schloss Elmau, Krun, Pegunungan Alpen, Bavaria, Jerman. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian. Untuk membangun perdamaian karena memang perang harus dihentikan. Dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali, ujar Presiden dalam keterangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sebelum lepas landas pada Minggu 26 Juni 2022. Selepas berkunjung ke Ukraina, Presiden Jokowi akan menuju Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengusung misi perdamaian yang sama dan akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan menghentikan perang. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan penghentian gencatan senjata dan menghentikan perang. Lanjutnya, dari Rusia, Presiden Jokowi kemudian akan berkunjung ke Persatuan Emirat Arab untuk melakukan kembali pembahasan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab. Presiden memandang penting kunjungan ini bukan hanya untuk Indonesia, melainkan juga untuk negara-negara berkembang lainnya. Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Jelasnya, di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi memastikan bahwa selama ia melakukan lawatan ke luar negeri, roda pemerintahan akan dijalankan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jokowi menekankan solusi damai harus dikedepankan. Menurut Pak Jokowi, perdamaian akan melahirkan stabilitas sehingga menjadi kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemakmuran di kawasan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil, dan sejahtera. Keberanian Presiden Jokowi menolak intervensi Amerika Serikat dan tetap mengundang Rusia dan Ukraina di ajang G20 di Bali nanti. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan tadi malam jam 7 saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan.
Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut.